Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah, sahabat inisiator semua. Selamat pagi dan selamat datang di acara hari ini, yaitu di acara kajian parenting spesial nih, peluncuran Sebar Kurban 2025. Alhamdulillah kita semua insyaallah hari ini kami doakan memiliki kesehatan yang baik ya, dan juga rezeki yang baik dan juga kesempatan yang baik juga untuk bisa sama-sama belajar hari ini, bersama-sama sharing hari ini tentang banyak sekali ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua ke depan. Sahabat inisiator, kali ini momennya spesial ya. Alhamdulillah saya juga izin sebelum melanjutkan, izin untuk bisa menyapa-nyapa juga nih sahabat inisiator yang mungkin ada di online dimanapun Anda berada semuanya, Masya Allah gitu ya. Sekarang di WIB itu menunjukkan waktu 10.30 nih, Alhamdulillah 10.33 tepatnya. Dan Alhamdulillah saya juga menyapa Ayah Irwan ya yang sudah bergabung, nanti juga beliau juga akan hadir bersama kita bersama-sama untuk belajar. Tapi sebelum itu sahabat inisiator, mohon izin perkenalkan, nama saya Muhammad Giri sebagai host acara untuk hari ini. Nah, gimana nih semuanya? Sehat-sehat ya? Yang sudah bergabung di medsos, di Zoom, mudah-mudahan sehat selalu. Dan silakan yang mungkin di Zoom belum ada teman-temannya yang mungkin tadinya mau diajak nih di kajian spesial hari ini, silakan boleh sambil colek-colek gitu ya, sambil mengajak by WhatsApp, by chat, untuk bisa mengajak segera mengikuti kajian parenting spesial peluncuran Sebar Kurban 2025 Human Initiative kali ini. Nah, kenapa hari ini spesial, sahabat inisiator? Karena kita di sini itu juga hadir tidak cuman dengan event online saja gitu. Di program Sebar Kurban Human Initiative ini kita pertama punya tema kurban, yaitu kurban saling menguatkan. Nah, kenapa saling menguatkan nih? Nah, pertama adalah karena sejatinya ya, ibadah kurban itu adalah ibadah yang dimana kita itu menunjukkan soliditas atau solidaritas antar umat Islam nih. Bagaimana ibadah kurban itu bukan hanya untuk tentang bertakwa kepada Allah memotong kurban saja, tapi juga bisa berdampak kepada masyarakat luas. Maka itu Human Initiative punya prinsip atau value kurban. Teman-teman semua boleh hafal-hafal ini ya. Jadi ada 3. Pertama adalah insya Allah program kurban Human Initiative nih, yaitu adalah sesuai syariat ya. Sesuai syariat dari mulai hewan ternaknya, hewan kurbannya, akadnya dan lain sebagainya. Yang kedua adalah terjangkau. Nah, terjangkau ini kaitannya dengan kemampuan masing-masing individu untuk bisa menunaikan ibadah kurbannya. Jadi kita berusaha untuk bisa memaksimalkan ibadah ini sehingga semua bisa menerima manfaatnya. Yang ketiga adalah dampaknya luas. Nah, kenapa nih sahabat inisiator dampaknya luas? Karena bukan hanya tentang berbagi kurban, tapi juga ada dampak sosial ekonomi. Ternyata bagaimana program ini tuh bisa juga berdampak kepada berputarnya roda ekonomi di daerah-daerah tertentu, khususnya di daerah 3T ya. Untuk itu sebetulnya kita sedang mencoba terhubung dengan event offline ya, yang juga sedang berlangsung nih sahabat inisiator di Maluku. Nah, tepatnya ada di Masohi ya, Maluku Tengah. Saat ini kita sedang melakukan peluncuran atau kick off Sebar Kurban 2025. Alhamdulillah di sana telah hadir juga beberapa stakeholders dan juga pemangku atau pemerintah setempat untuk bisa sama-sama berkolaborasi dalam program kebaikan ini. Untuk itu boleh saya izin, apakah sudah ready untuk di sana teman-teman semua? Oke, boleh kita sama-sama lihat dulu ya. Ini ada pemaparan dari di sana sudah ada. Nah, ini dia. Mari kita sama-sama saksikan Vice President bagaimana of Human Initiative. Kepada yang terhormat Bapak Bambang Suherman, disilahkan.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga pagi ini semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Izin saya menyapa dulu dan mohon izin juga melihat contekan ini menghafalkan nama-nama dengan dialek dan huruf khas yang ada di Maluku ini. Yang kami hormati dan berterima kasih banyak atas kesediaan Bapak Bupati kita semua, Bapak Zulkarnain Awad Amir, SIP MIP, beserta seluruh jajaran. Terima kasih Bapak berkenan hadir di acara kami, di acara masyarakat pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Bapak Arman Mualo, juga beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi 4 DPRD, Bapak Musriadin Labawaha. Terima kasih. Ini diwakili lengkap ini jajaran eksekutif dan legislatif yang ada. Tidak lupa menyapa tokoh pemuka agama Masohi, Bapak Usman Rahayamtel, sudah mengantarkan doa buat kita semua. Juga kepada yang kami hormati pejabat negeri Haya dan kepala dusun yang hadir pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah berkenan memberikan ruang dan tempat bagi penyelenggaraan acara yang baik ini di pagi hari ini. Menyapa juga teman-teman, saya menyebutnya ini anak-anak muda ini, yang memberikan kontribusi besar bagi syiar dan model kebaikan di Indonesia. Yang pertama Kak Novita Everdina, Putri Indonesia dan Putri Intelijensia 2024 ya. Dan beliau ini ternyata asli Maluku juga. Jadi pulang kampung ini Kak Novian ini. Juga menyapa Kak Salsabila Khalik ya, Kak Caca yang sudah akrab dengan Human Initiative, menemani perjalanan program-program di banyak tempat di pelosok Indonesia. Juga Kak Dimas Ramada, ini traveler content creator kita, anak muda yang luar biasa ya. Mudah-mudahan kita doakan semua hajat niat-niat baik Kak Dimas ini juga terlaksana dengan baik, insya Allah ya. Bulan depan akan menikah ya, Masya Allah. Tidak lupa menyapa seluruhnya Bapak Ibu para tokoh agama, para tetua kampung kami di sini. Izin karena telah hadir untuk ikut bersama-sama memberikan manfaat kebaikan bagi masyarakat dalam satu momentum penting tahunan kita, yaitu momentum Idul Kurban. Bagi Human Initiative, Idul Kurban ini adalah satu momentum penting yang kami jadikan sebagai bukan cuma sekedar cara kita menyelenggarakan ibadah, tapi juga cara kita untuk berbagi kebaikan dan berbagi keberkahan. Sehingga pemotongan hewan kurban itu bukan cuma sekedar seremonial ibadah saja, tapi upaya kita bersama-sama untuk menjadikan momentum pemotongan hewan kurban adalah momentum bagi gerakan sosial di seluruh Indonesia. Bapak Ibu, kita ketahui ya bahwa di Indonesia ini masih besar ketimpangan. Kurban diselenggarakan tiap tahun, tapi setiap tahun selalu ada berita tentang kekurangan gizi dan adanya gizi buruk di banyak tempat. Maka kalau kita kelola dengan baik, sebar hewan kurban, ini tagline yang dipilih oleh Human Initiative Pak, supaya mengajak orang berpikir bahwa kalau kita berkurban itu kewajibannya adalah menyebarkan, bukan cuma sekedar memotong lalu menikmati sendiri gitu, atau sedikit orang. Nah kalau ini kita jadikan sebagai satu momentum baik, mengajak banyak orang, maka kita sebenarnya ikut berkontribusi mengalirkan sumber daya. Kita tahu dari banyak riset menjelaskan bahwa daging-daging hewan kurban itu biasanya menumpuk di kota-kota besar. Jakarta apalagi itu udah jenuh daging itu. Tapi pada saat yang bersamaan, wilayah-wilayah pelosok kita ini, itu tidak mendapatkan bagian dari kebahagiaan Idul Kurban. Bahkan di beberapa tempat, jangan-jangan juga termasuk di sini, ada kearifan kultural masyarakat yang mereka jadinya urunan, patungan, agar bisa beli hewan kurban, supaya kalau setelah sholat idnya itu tidak langsung pulang gitu.
ada yang bisa dirasakan dan nikmati bersama-sama dari hasil menabung bersama itu. Sementara pada saat yang bersamaan, kalau di tempat saya saja di Depok misalnya, itu satu kali kurban, satu RW itu bisa 15 ekor sapi, 40 ekor kambing. Padahal rumahnya nggak sebanyak cacahan itu. Kalau dibagi-bagi lebih, satu keluarga bisa dapat 5 kilo. Pada saat yang bersamaan, terjadi ketimpangan di banyak tempat. Maka Human Initiative mengambil tagline besar tentang kegiatan kurban ini adalah sebar kurban yang bisa kita jadikan sebagai gerakan sosial bersama. Kami mengusung 3 nilai di momentum kurban kali ini. Yang pertama adalah sesuai syariat. Komitmen kita bahwa ini adalah bagian dari syiar keagamaan untuk memberitahukan kepada publik secara umum bahwa agama Islam adalah agama yang berkasih, berbagi. Jadi ada seremonial dalam agama ini yang kemudian diberikan kepada banyak orang, termasuk non-muslim, siapapun. Boleh menikmati kurban ini. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi bagian dari syiar kebaikan dan persaudaraan kita di Maluku. Yang kedua adalah berdampak luas. Kami ingin sekali bahwa kurban yang dilakukan oleh orang-orang di seluruh Indonesia ini, itu bisa dinikmati oleh seluruh orang yang ada di Indonesia. Jadi bukan hanya para pekurban saja. Nah, untuk itu maka kemudian ada aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, termasuk hari ini Human Initiative memilih kick off-nya, start penyelenggaraan kurbannya, menyongsong datangnya hari kurban itu jauh dari Jakarta, ya, di desa kita yang indah ini, yang bisa kita temui kekhasan kulturalnya dan kekhasan tradisionalnya, sesuatu yang sudah sangat jarang di kota-kota besar. Maka ini berharapnya ada dampak yang signifikan ke sini. Di belakang ada hewan yang siap untuk dikurbankan, berarti mewakili adanya peternak di sini. Ada masyarakat yang siap menikmatinya, penerima manfaatnya. Maka kalau disatukan dengan transaksi yang ada di kota-kota besar, berarti kita sedang membangun satu gerakan yang berdampak signifikan ke banyak orang. Pekurbannya dapat manfaat, peternaknya dapat manfaat, masyarakat yang menikmatinya dapat manfaat, desa-desa di mana ini diselenggarakan juga dapat manfaat. Nah, ini menjadi harapan kita. Yang ketiga, nilainya adalah bahwa sebar kurban Human Initiative 2025 ini terjangkau. Terjangkau mewakili harga yang disediakan, bekerja sama dengan para peternak, memungkinkan setiap orang berkurban, dan terjangkau bagi wilayah-wilayah yang jauh juga bisa merasakan manfaat kurban. Nah, ini semua yang kami harapkan menjadi bagian dari upaya kita bersama-sama, agar penyelenggaraan kurban juga ikut menyelesaikan permasalahan-permasalahan kebangsaan. Gizi buruk, ketimpangan, kemiskinan yang hari ini masih terjadi. Hewan kurban yang kita selenggarakan, proses penyebarannya di tahun-tahun yang berjalan termasuk tahun ini, sebenarnya juga berharap ikut menyelesaikan permasalahan dari target-target capaian SDGs-nya Indonesia. Minimal 3 poin ya. Jadi tidak ada lagi orang yang kelaparan, tidak ada lagi orang yang menderita karena kemiskinan, dan tersedianya kegiatan-kegiatan yang menciptakan lapangan kerja serta perbaikan ekonomi. Saya sangat berharap di wilayah Maluku ini terbangun jaringan peternak. Se-Maluku, Pak. Supaya apa? Supaya kita dari Maluku ini bisa memberikan informasi tentang suplai hewan ternak yang tersedia. Tugas kami di Human Initiative mengajak banyak lembaga dan orang-orang baik di kota-kota besar untuk ikut menyerap ketersediaan stok tersebut. Supaya kalau uang masuk dan transaksi di pulau ini, maka terjadi proses peningkatan ekonomi di masyarakat sini. Nah, ini adalah bagian dari upaya capaian-capaian kita. Supaya melihat bahwa kurban bukan cuma sekedar ibadah, tapi dia juga adalah bagian dari strategi produktif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa kita. Akhirnya adalah kami berharap ketika kita nanti menyelenggarakan kurban dan membagikan hewan kurban, yang kita nikmati bukan cuma sekedar suapan-suapan daging kurban, tapi juga keberkahan yang Allah berikan atas kolaborasi bersama yang terus menguat antara kita. Sehingga perhatian kota terhadap desa, perhatian sesama umat Islam dan sesama anak bangsa juga menjadi lebih kuat dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kurban maupun seremonial lainnya. Ini menjadi komitmen besar Human Initiative dan tentu terselenggara atas kerjasama baik dengan semua pihak yang ada di desa ini. Untuk itu, sekali lagi mohon dibukakan ruang bagi ucapan terima kasih kami mewakili jajaran Direksi Human Initiative
untuk seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan kita sejak hari ini sampai nanti ke pemotongan kurban. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung nuri, burung kasuari. Ada juga burung elang dan burung tekukur. Kok cakepnya makin lemas ya? Ulang-ulang, saya ulangi. Burung nuri, burung kasuari. Ada juga burung elang dan burung tekukur. Cerah sekali hari ini. Ada bupati yang akan bertutur. Baik, Bapak Ibu hadirin undangan sekalian, mari sama-sama kita sambut sambutan Bupati Maluku Tengah kepada yang terhormat Bapak Zulkarnain Awad Amir SPMAP, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, yang juga saya hormati anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Tadi ada Bapak Cak. Oh, ada juga semangat dong, Kepala Diaspora. Yang saya hormati Ibu Intan, Ibu Mala. Kok Pak Mus yang ngatur? nol, lalaman mam. Kata Pak Mus itu khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir dan bersilaturahmi dalam acara peluncuran program Sebar Kurban 2025 yang mengangkat tema Kurban Saling Menguatkan. Saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya di tengah masyarakat. Di Maluku Tengah, nilai-nilai gotong royong, saling bantu, dan hidup dalam keberagaman telah menjadi bagian dari jati diri kita. Maka ketika ibadah kurban diorganisasikan dengan baik oleh lembaga terpercaya seperti Human Initiative, maka manfaatnya akan jauh lebih luas dan berkelanjutan. Saya berharap Human Initiative dapat terus memperluas jangkauan program ini, bekerja sama dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta relawan di lapangan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tentunya menyambut baik dan mendukung setiap inisiatif kemanusiaan yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kita semua agar menjadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa berbagi bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tetapi tentang seberapa tulus kita peduli dan ikhlas dalam melaksanakannya. Demikian yang saya dapat sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridai setiap kebaikan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita. Shalom. Didampingi Bapak Bambang Soherman untuk dapat menuju ke area foto booth yang ada di belakang tenda untuk kita melaksanakan peluncuran
seremonial program sebar kurban Human Initiative. Kami memohon kesediaannya untuk turut menyaksikan Bapak Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah, Bapak Musriyadin, anggota DPRD Maluku Tengah, Bapak Ishak Sitania Pesi, Ibu Nirmala Patikawa, Ibu Intan Nasri, turut serta menyaksikan Bapak Abdul Mugni, Bapak Aris Effendi, Kak Novita, Putri Indonesia yang turut menyaksikan, Kak Salsabila Khalik, Kak Dimas untuk turut menyaksikan. Kami juga mempersilahkan para tamu dari Jakarta, rekan-rekan jurnalis, media untuk turut menyaksikan peluncuran seremonial program sebar kurban Human Initiative. Oke, mohon izin, dalam peresmian kali ini kita akan melangsungkan dua agenda seremonial. Yang pertama, sebagai tanda simbol dimulainya program ini dari Maluku, kami mohon kesediaannya kepada Pak Bupati dan Pak Bambang Suherman dapat meluncurkan program dengan memukul tifa, alat musik tradisional khas Maluku. Kemudian selanjutnya, sebagai simbol komitmen sebaran kurban ke wilayah-wilayah Indonesia juga luar negeri, kami mohon kesediaannya untuk dapat meletakkan puzzle launching sebagai simbol semangat program sebar kurban. Baik, mohon izin Pak Bupati dan Pak Bambang, kita hitung mundur dari 3 ya. Mohon untuk dapat memukul tifa sebanyak 5 kali. Ayo kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillah, pembukaan peluncuran sebar kurban di Maluku sudah dilakukan. Selanjutnya kita beranjak ke sesi kedua. Simbolis komitmen sebar kurban Human Initiative ke wilayah-wilayah Indonesia dan juga luar negeri. Yang pertama, kami persilakan kepada perwakilan para mitra peternak Human Initiative di Indonesia. Oh ya, atau Pak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah untuk dapat memegang puzzle. Ya, kemudian Pak Bambang Suherman dan disusul Pak Bupati Maluku Tengah untuk sama-sama meletakkan kepingannya. Baik, yang pertama Pak Wakil Ketua, yang pertama. Ya, selanjutnya kami persilakan Bapak Zulkarnain Awad Amir SAP MHP selaku Bupati Maluku Tengah, perwakilan dari pemerintah dan juga simbol pemerintah, dan Bapak Bambang Suherman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami mohon untuk rekan-rekan media untuk dapat foto bersama. Silakan rekan-rekan media.
Alhamdulillah, terima kasih sahabat inisiator, peserta kajian parenting Islami yang telah berkenan untuk melihat nih, sama-sama tadi kita sudah melihat peluncuran program sebar kurban 2025 Human Initiative. Coba saya boleh nggak lihat di kolom komentar nih, mana yang masih semangat untuk mengikuti kajian parenting setelah ini nih? Coba boleh nggak di komentar kasih api-api, woi api-api. Woi, semangat. Wah, Masya Allah ya. Woi, bismillah semangat. Mantap. Ya, jadi alhamdulillah sahabat inisiator, itulah tadi ya yang pertama kita sudah melihat tentang spesial peluncuran sebar kurban 2025 di Masohi Maluku. Cuman memang nanti ketika berjalan insya Allah komitmen program sebar kurban ini ya menyasar daerah 3T lainnya dari Aceh sampai nanti Indonesia Timur, sahabat inisiator. Baik, kita sudah ada di acara selanjutnya nih insya Allah, yaitu kajian parenting spesial peluncuran sebar kurban 2025. Wah, siapa nih yang sudah tidak sabar untuk bisa belajar nih, dan sudah ada di tengah-tengah kita juga Ayah Irwan Rinaldi ya. Boleh saya sapa-sapa beliau, izin sapa-sapa beliau ya sahabat inisiator. Assalamualaikum Ayah Irwan. Waalaikumsalam, Masya Allah sudah dihadir di tengah-tengah. Sehat Ayah Irwan? Masya Allah, Alhamdulillah. Baik sahabat inisiator, ini adalah salah satu guru kita ya, guru kita semua di bidang parenting, yang hari ini tuh akan ngobrol banyak tentang kaitannya pengasuhan ya, atau menjadikan anak tangguh ya, dan juga apa hubungannya dengan salah satunya menyiapkan makanan yang baik juga di lingkungan keluarga. Betul ya Ayah, kurang lebih seperti itu. Nah sahabat inisiator nih yang nanti mau banyak pertanyaan ya, disiapkan dari sekarang. Karena nanti ada penanya-penanya terbaik yang insya Allah juga nanti akan dapat hadiah menarik nih dari Human Initiative ya. Dan juga nanti juga insya Allah Ayah Irwan akan menyajikan slide ya Ayah Irwan, yang insya Allah nanti jika sahabat inisiator berkenan bisa stay tune ya di gadgetnya masing-masing. Nanti kalau misalkan bertanya juga ayo open cam ya. Saya mengajak sahabat inisiator semua yang nanti ada di ruang online ini untuk open cam sama-sama, biar kita sama-sama memberikan transfer antusias nih ilmu-ilmu yang nanti insya Allah akan kita dapat gitu. Ustadz Giri layarnya belum dibuka. Oh iya, saya layarnya layar utama tuh. Gimana nih, emang suka begitu nih. Baik, oh ini ada Pak Wasito. Saya boleh tahu nggak nih sahabat inisiator yang paling jauh untuk acara ini dari mana, boleh nggak di kolom komentar? Adakah nih yang paling jauh nih? Makassar, Masya Allah, Makassar nih pasti. Banda Aceh, Masya Allah dari Aceh. Ayah Irwan dari Kota Batu nih, dari Aceh, Makassar, Mojokerto, dari mana-mana di seluruh Indonesia udah siap nih untuk bisa belajar nih. Udah tanpa berlama-lama kalau gitu, karena kalian semua pasti kesini bukan untuk mendengarkan saya. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama kalian semua di sesi tanya jawab. Untuk itu kepada Ayah Irwan untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Ayah Irwan.
Ya, sudah ayah.
Salah satunya adalah dengan cara Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail, nak, fikirkanlah apa pendapatmu. Itulah sebabnya kenapa ayah dan bunda, ketika anak kita umur 10 tahun ke atas, kalau ada apa-apa dengan anak kita, ada masalah dengan anak kita, jangan diselesaikan langsung. Itu kenapa? Karena kalau kita selesaikan langsung, nanti usia biologisnya akan lebih matang dari usia psikologisnya. Dia nggak punya kemampuan intelektual untuk menyelesaikan persoalan. Jadi kenapa kita mencontoh Nabi Ibrahim ketika anak kita di usia 10 tahun ke atas, dia bilang, ayah aku tadi dibully di sekolahan. Kenapa kita nggak mengatakan, oke, biar ayah ngurus, gitu ya. Tetapi kenapa kita mengatakan, oh Masya Allah nak, berat sekali pasti anak. Menurut mas bagusnya seperti apa? Menurut anak ayah bagusnya seperti apa? Itu adalah salah satu bagaimana kita mematangkan secara intelektual. Baik, ayah dan bunda yang melakukan Allah SWT, untuk menjadikan anak yang tangguh ini, Allah sudah mengisyaratkan kepada kita ada beberapa rujukan-rujukan. Ya, Allah menyebutkan Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa Ibrahim wa Imran. Kita ayah bunda ya. Jadi kalau anak laki-laki, salah satu contohnya adalah mematangkan anak laki-laki itu, menangguhkan anak laki-laki itu, mencontoh kepada keluarga Ibrahim, Nabi Ibrahim, dan kemudian mematangkan, menangguhkan anak perempuan itu dengan salah satunya mencontoh kepada keluarga ayahanda Imran. Baik, Bapak dan Ibu yang melakukan SWT, jadi bagaimana caranya menjadikan anak yang tangguh itu, tadi sudah saya sebutkan beberapa cara. Nah sekarang intinya adalah mari kita jalankan amanah Allah, jangan khianati. Nah apa amanah Allah itu? Ada dua. Yang pertama, asuh anak sesuai dengan inginnya Allah. Kenapa saya menyebutnya inginnya Allah? Karena anak itu, mudah-mudahan Bapak dan Ibu setuju, sahabat inisiator setuju, bahwa anak itu miliknya Allah. Kita ya, kalau anak itu miliknya Allah, sudah barang tentu harus kita mengurus titipan Allah ini dengan cara-cara yang seperti yang diinginkan oleh sang pemilik, yaitu Allah SWT. Jadi sudah barang tentu kalau punya anak 0-7 tahun, dititipi Allah anak 0-7 tahun, berarti kita cari pertama itu yang Allah inginkan cara mengasuh anak 0-7 tahun seperti apa. Kalau kita punya anak 8-15 tahun, kita harus cari tahu seperti apa yang Allah inginkan mengasuh anak di usia 8-15 tahun. Jadi Bapak dan Ibu, kenapa kita banyak persoalan dalam mengasuh anak-anak kita? Saya khawatirnya bukan karena persoalan teori, bukan karena persoalan kurang seminar, bukan karena persoalan kurang course gitu Bapak Ibu, tetapi jangan-jangan Allah cemburu sama kita, Allah marah sama kita, sehingga Allah tidak memberikan keberkahan, Allah cabut keberkahan dalam rumah tangga kita. Kenapa? Karena anak itu miliknya Allah, titipan Allah, tapi kita nggak mengurusnya dengan cara-cara yang seperti diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah makin kecil anak, makin serius mengurusnya. Ya, ini amanah ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan diskusikan sebenarnya usia yang paling hebat itu kapan. Ayo bunda ya. Kenapa kita sangat serius mengurus anak-anak kita di usia 0-7 tahun? Ya, Bapak Ibu ya. Apa alasan-alasannya? Nanti kita diskusikan sama-sama. Kita lihat yang pertama Bapak Ibu ya, asuh sesuai dengan inginnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebutkan dalam surat Al-Anfal, kalau Allah memberikan amanah kepada kita, jangan dikhianati amanah itu. Salah satu amanah itu adalah anak Allah titipkan kepada kita. Ini salah satu bentuk saja Bapak Ibu ya, salah satu salah satu manual booknya. Kalau anak kita di usia 0-7 tahun itu, apa yang paling berkembang di usia 0-7 tahun? Salah satu yang paling berkembang itu salah satunya adalah waja'alakum sam'a wal absara afidah, kata Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a waja'alakum sam'a wal absara afidah la'allakum tashkurun. Jadi ada 3 yang paling berkembang: pendengaran, penglihatan, hati, dan rasa. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan Bapak dan Ibu, kalau kurikulum anak 0-7 tahun itu, mengasuh anak 0-7 tahun itu, yang kita jaga cuma 3 ini Bapak Ibu. Yang paling diprioritaskan yang 3 ini. Jaga pendengarannya, jaga penglihatannya, jaga hatinya, jaga rasa. Gitu Bapak Ibu ya. Gitu ya. Jadi bagaimana caranya menghebat yang 3 ini? Nah, ada 3 cara menghebatkan potensi yang Allah berikan di usia 0-7 tahun. Pengarahan, pembiasaan, dan kenaladanan. Jadi misalnya begini, ayah bunda ya, misalnya pengarahan. Jadi kalau anak kita di usia 0-7 tahun itu, kalau dia salah dan melakukan sesuatu atau nggak pas, tugas kita adalah mengarahkan. Itulah sebabnya kenapa anak Bapak Ibu kalau misalnya 0-7 tahun dia minum, makan tangan kiri, Bapak Ibu kan nggak mengatakan, nggak konsentrasi, nggak fokus pada tangan kirinya, tapi kita fokus mengarahkan kepada yang benarnya, gitu Bapak Ibu ya. Kenapa kita mengarahkan itu? Karena memang anak 0-7 tahun memang koordinasinya belum selesai. Dia belum mengerti sebab dan akibat. Itulah sebabnya kita mengarahkan tugas kita. Jadi kita tidak fokus
fokus kepada yang negatifnya, tapi kita fokus kepada seperti apa yang sebenarnya harus dilakukan. Ya. Kemudian pembiasaan, kemudian keteladanan. 8-15 tahun manualnya Bapak Ibu adalah Allah mencontohkan kepada kita salah satu cara yang terbaik mengurus anak-anak umur 8-15 tahun itu Allah contohkan di As-Saffat 102 ini. Ayah bunda ya, bagaimana Nabi Ibrahim mengurus Nabi Ismail. Nah, bagaimana polanya itu saya menyimpulkannya dalam 3 hal. Mengurus anak 0-7 tahun 3 hal juga. Mengarahkan anak, kemudian biasakan sesuatu yang baik, kemudian berikan keteladanan. Yang ke 8-15 tahun 3 juga caranya. Loving, coaching, dan modeling. Jadi yang pertama loving itu adalah mengurus anak 8-15 tahun adalah based on cinta harus diperbanyak kepada anak gitu. Karena anak-anak dalam kondisi yang naik turun gitu ayah bunda. Kalau bukan karena berdasarkan cinta, mungkin kita akan emosional, gampang marahnya kepada anak kita di usia 8 sampai umur 15 tahun. Yang kedua adalah coaching. Coaching ini kalau saya mengibaratkan gini Bapak dan Ibu. Kalau anak 0-7 tahun itu, yang dia butuhkan itu adalah seorang guru. Kalau begitu datanglah kepada anak 0-7 tahun as a teacher. Jadi betul-betul digugu dan ditiru. Jadi kita arahkan, kita ini kan anak-anak kita di 0-7 tahun. Tapi kalau anak Bapak Ibu umur 8-15 tahun, jangan datangi dia sebagai as a teacher, tapi as a coach gitu Bapak Ibu. Datanglah sebagai seorang coach yang mengcoaching Bapak Ibu. Seperti Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Nabi Ibrahim nanya kepada Nabi Ismail, tidak langsung menyelesaikan masalah. Misalnya gini, Nabi Ibrahim tidak mengatakan Allah menyuruh ayah menyembelih lehermu. Maka jawabnya begini, kamu harus begini. Enggak. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, nak fikirkanlah apa pendapatmu. Itu seorang coach yang sangat luar biasa. Dan kemudian yang terakhir adalah modeling. Ayah dan bunda yang dimuliakan Allah SWT, sahabat inisiator, saya berhusnuzon kepada Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kalau kita punya anak 0-7 tahun, 8-15 tahun, kita sudah melaksanakan ini lebih dahulu. Ya Bapak Ibu ya, kenapa saya mengatakan ini dulu lebih dahulu, baru kita pakai kurikulum yang lain? Sebab Allah Maha Pencemburu. Kalau Allah cemburu, yang tadi saya sebutkan itu adalah Allah cabut keberkahan dalam rumah tangga kita. Kenapa? Karena anak itu miliknya Allah di usia 0-7 tahun ini yang berkembang, tapi kita nggak pakai cara-caranya Allah. Nah, baik. Kemudian ayah dan bunda yang kedua adalah bagaimana kita supaya bisa mengurus sesuai dengan amanah Allah SWT. Di dalam pengasuhan itu ada namanya prinsip-prinsip pengasuhan. Nah inilah yang menurut hemat saya di dalam konteks agama kita dan terbetul aulad itu ada 14 prinsip yang harus disepakati antara ayah dan bunda dan mitra. Mitra ini bisa sekolah, bisa juga pengurus masjid dan lain-lain. Jadi 14 ini yang ayah bunda harus sepakati bersama-sama. Kalau prinsipnya ini nggak sama, agak susah kita mengurus anak-anak kita. Gitu ya, karena prinsipnya itu Bapak Ibu ya. Kalau saya mengatakan prinsip itu nggak bisa dinego, ya prinsip itu harus sama antara Bapak dengan Ibu. Jadi kalau kita ingin melahirkan anak yang tangguh, duduklah berdua lebih dahulu antara suami dengan istri, sepakati poin demi poin ini. Tanya ke istri atau tanya ke pasangan kita, Mas atau Dek gitu ya. Ayo, bagi Mas atau bagi adik gimana? Anak-anak itu bukan pilihan kita kan. Mereka menjadikan anak-anakmu bukan karena keinginan mereka, tapi takdir dari Allah SWT. Percaya nggak Mas bahwa anak itu takdirnya Allah? Percaya nggak Mas bahwa anak itu amanah? Amanahnya itu tidak hanya kita ngurus fisiknya, tapi ngurus spiritualnya, ngurus emosionalnya, ngurus sosialnya, ngurus fisikalnya. Jadi kalau begitu Bapak dan Ibu, kalau sudah sepakat prinsipnya anak itu amanah, berarti nggak ada lagi ada seorang ayah yang mengatakan bahwa aku hanya ngurus makan saja, aku hanya ngurus nyari uang saja. Berarti nggak ada lagi. Gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena prinsipnya adalah amanah itu bukan hanya satu. Bukan hanya nyari uang untuk makan anak, bukan. Tapi amanah itu nanti Allah akan tanya juga, siapa yang mengajarkan ibadah kepada anakmu, siapa yang mengajarkan Al-Quran kepada anakmu, siapa yang mengajarkan Tauhid kepada anakmu, siapa yang mengajarkan empati kepada anakmu. Jadi amanah itu tidak hanya satu saja. Nah, baik. Karena keterbatasan waktu, Bapak dan Ibu saya 14 ini mungkin suatu saat Allah jodohkan kita bahas secara lebih detail sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak sudah barang tentu. Ini ada 14 anak itu akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala.
Allah tidak membebani dalam kemampuan kita, gitu Bapak dan Ibu. Tugas kita bersungguh-sungguh saja mengurus mengasuh anak-anak kita. Kemudian anak-anak Allah tidak mewajibkan untuk membentuk anak-anak kita mahir, tetapi Allah mewajibkan untuk membentuk anak-anak kita soleh. Ini prinsipnya. Ayah bunda, jangan berharap banyak kepada anak-anakmu bila kamu tidak mengasuh mereka sebagaimana semestinya, yang tadi sudah kita bahas. Kemudian yang ketujuh, janganlah berharap kebaikan dari anak-anakmu bila kamu tidak menjadikan anak-anakmu soleh. Asuhlah anak-anakmu sesuai dengan fitrah, ayah bunda. Tadi ada fitrahnya, fitrah fisikal, fitrah sosial, emosional, intelektual, dan sosial. Kemudian yang ke-9 itu, janganlah inginkan anakmu sebagai anak yang soleh sebelum engkau berusaha untuk soleh lebih dahulu. Ini proses modeling yang tadi saya sebutkan itu. Jadi ini prinsip ya Bapak dan Ibu ya, kalau kita mau ngajak anak kita untuk sholat subuh ke masjid, bapaknya sholat subuh dulu ke masjid. Kita ya. Kemudian janganlah menuntut hakmu dari anak-anakmu sebelum engkau memberikan hak-hak anak-anakmu. Kemudian janganlah kamu menuntut hakmu dari anak-anakmu sampai engkau memenuhi hak Allah atas dirimu. Berbuat baik kepada anakmu sebelum mereka diciptakan. Janganlah engkau berpikir tentang hasil akhir, tapi bersungguh-sungguhlah. Yang ke-14, jangan berhenti mendidik anakmu sampai kematian memisahkan. Nah, itu adalah prinsip ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah pola. Tadi sudah kita bahas, pola 0 sampai 7 tahun. Tadi polanya pengarahan, pembiasaan, ketenaran. Kemudian pola asuh kepada anak 8 sampai 15 tahun, polanya dialog. Jangan banyak instruksi, tapi lebih banyak membimbing. Jangan banyak memaksa, tapi banyak melibatkan. Nah, yang terakhir Bapak dan Ibu adalah mengasuh dengan secara patut itu adalah menyepakati bahwa makin kecil anak kita makin serius. Saya membuatkan panahnya itu ke ini ya Bapak Ibu ya, ke usia 0 sampai 7 tahun. Jadi makin kecil anak kita, makin besar potensi yang Allah berikan. Ya, kalau begitu makin serius mengasuhnya. Jadi usia 0 sampai 7 tahun itu potensi tumbuh kembang itu paling besar dibandingkan di usia 8 sampai 15 tahun. Di usia 15 tahun sampai 21 tahun. Usia 0 sampai 7 tahun itu adalah usia yang sangat terbaik sepanjang hidup anak-anak kita. Jadi potensi terbaik itu semakin kecil semakin besar. Jadi logikanya Bapak dan Ibu adalah kalau kita punya anak semakin kecil anak kita harusnya semakin serius mengurus anak-anak kita. Itulah sebabnya kenapa dikatakan oleh para ahli itu negara ini hebat atau tidaknya itu bukan tergantung dari perguruan tingginya sebenarnya, tapi sangat tergantung seperti apa kondisi PAUD dan TK di negara itu. Bunda ya. Jadi apakah seperti apa negara ini kelak kemudian hari tergantung seperti apa guru-guru, kapasitas guru-guru PAUD dan TK. Sangat tergantung seperti apa kapasitas orang tua yang punya anak 0 sampai 7 tahun. Karena ini adalah fondasi. Jadi kalau fondasinya hancur, fondasinya nggak bagus, maka di umur-umur berikutnya, umur 8, 15 tahun, 15, 21 tahun ke atas, jadi akan banyak masalahnya. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, kenapa kalau kita lihat di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu, guru-guru PAUD, TK, dan SD kelas rendah itu bukan orang-orang yang biasa-biasa gitu Bapak Ibu. Gitu. Kalau kita ngelihat misalnya sekarang negara-negara maju itu Finlandia, Prancis, dan lain-lain, guru-guru PAUD dan TK itu guru-guru yang gajinya jauh lebih besar dari guru-guru SMP, SMA. Kenapa jauh lebih besar? Karena nggak bisa menempatkan orang yang abal-abal megang di umur di mana Allah memberikan menitipkan potensi yang terbaik sepanjang hidup anak kita, nggak boleh dipegang oleh orang-orang yang tidak terbaik. Itu apa itu? Nah, itulah yang tadi saya sebut, jangan khianati amanah Allah. Jadi kalau begitu ayah dan bunda, kalau kita punya anak 0 sampai 7 tahun, Bapak dan Ibu harus jauh lebih serius mengurus anak-anak dibanding umur 8, 15 dan seterusnya. Kenapa? Karena ini adalah fondasi. Baik. Kemudian bagaimana caranya kita supaya menghebatkan anak-anak? Kenapa yang semakin kecil makin hebat itu, ayah dan bunda? Ini Bapak Ibu sudah sangat menguasai ini, sudah sangat paham, sahabat inisiator. Usia 0 sampai 7 tahun itu kenapa kita menghebatkan, serius banget ngurus anak 0 sampai 7 tahun, karena ini fondasi ya Bapak Ibu. Ini fondasi dari segala sesuatunya sangat tergantung di fondasi itu. Ya bunda ya, kita kalau membangun satu gedung, satu rumah misalnya gitu, kita yang paling serius kita urus itu adalah fondasi. Kita tungguin tukang yang membangun rumah kita itu, kita tanya, ini semennya berapa adukannya, batu, ini koralnya gimana, ininya gimana gitu. Ya, misalnya tukang nanya, kenapa sih Bapak serius banget ngurus fondasi ini? Saya akan, kalau ditanya begitu, saya akan jawab pada tukang, kenapa saya terus mengurus fondasi ini? Karena saya akan membangun sekian puluh tingkat dari fondasi ini. Jadi kalau fondasinya main-main, saya agak susah nanti membangunnya. Itulah ibaratnya Bapak dan Ibu ya.
Tadi saya mengatakan, kalaulah PAUD dan TK itu gurunya abal-abal gitu Bapak Ibu ya. Baca Al-Qur'annya nggak beres, tahsinnya nggak beres, hafalannya nggak banyak, wawasan Islamnya nggak banyak. Berarti dia akan bangun fondasinya kacau gitu akhirnya. Terus kita mau bangun seperti apa? Kita bangun 2 tingkat, 10 tingkat ke atas, fondasinya nggak bagus, nanti kena angin, kena badai, akan hancur sudah kita akhirnya. Nah itulah sebabnya kenapa Bapak dan Ibu yang memiliki SWT sekarang itu kecenderungan di dunia parenting itu semakin kecil umur anak kita, semakin serius kita mengurusnya. Baik, itu yang dibangun di usia 0 sampai 7 tahun itu adalah self image, citra diri ya, Pak Ibu ya. Nah, citra diri itu salah satu konsekuensinya adalah memberikan banyak pujian kepada anak-anak supaya kantong self image itu penuh. Ya, jadi anak-anak yang suka menolong, anak yang suka membantu mama di dapur, anak yang suka membantu ayah mencuci motor dan mobil, anak yang suka membantu, itu kita pol-polkan di usia 0 sampai 7 tahun supaya citra diri anak itu matang gitu Bapak Ibu ya, supaya citra diri anak itu full gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika dia umur 8 sampai 15 tahun, dia masuk kepada bagaimana proyek ketika dia menghadapi bagaimana proses pertumbuhan dia, balik dia itu suaranya berubah, hormonnya naik 800%, kemudian dia sangat susah mengendalikan emosi, nafsunya dan lain-lain. Anak kita agak sedikit lebih gampang kalau citra dirinya bagus di usia 0 sampai 7 tahun, maka ketika proyek akil balik kita jalankan di umur 8 sampai 15 tahun, mudah-mudahan agak lebih gampang membangun harga dirinya anak-anak kita 8 sampai 15 tahun. Nah ini 8-15 tahun Bapak Ibu, ini lebih banyak ayah yang bertanggung jawab. Kalau di sekolahan itu harusnya banyak tanggung jawab tuh guru laki-laki ya Bapak dan Ibu ya. Nah apa yang kita bangun namanya self esteem. Self esteem itu adalah bangun harga diri. Nah harga diri itu dibangunnya dengan proyek akil balik. Akil balik itu proyek kita cuma 2, laki kan anak laki-laki dan perempuan kan anak perempuan. Nah, baik. Bapak dan Ibu yang melakukan semua ta'ala, yang terakhir adalah menjalankan pengasuhan yang patut itu adalah ketika kita mengasuh anak-anak kita, kita punya roadmap pengasuhan. Nah, roadmap pengasuhan ini saya berhusnuzon, Bapak dan Ibu sudah punya ini. Biasanya ketika awal-awal pernikahan, sebelum anak datang, dan sebelum anak diamanakan Allah, suami istri sudah membuat roadmap ini, sudah mengetahui roadmap ini. Bagaimana melakukan anak laki-laki dan perempuan. Kenapa ini kita bahas, Bapak dan Ibu? Kenapa kita harus punya ini di rumah tangga masing-masing? Karena sekarang ini fitnahnya luar biasa, Bapak Ibu. Fitnah yang paling luar biasa itu adalah ketika anak laki-laki kita tidak muncul ke laki-lakian. Ketika anak perempuan kita tidak muncul ke perempuanan. Nah, roadmap anak laki-laki itu adalah nanti di usia 23 tahun ke atas, kita sudah memastikan setidak-tidaknya ada 7 kelaki-lakian ini ada dalam diri anak laki-laki kita. Ya, Qawamun, Abdullah, dan lain-lain. Nah, bagaimana caranya? Untuk itu nggak bisa dadakan. Ya, seperti misalnya di umur sampai 7 tahun, ibu menceritakan tentang Rasulullah SAW kepada anak-anak laki-laki, karena di dalam sirah Rasulullah, sirah Nabawiyah itu banyak sekali contoh-contoh Rasulullah yang Qawamun, Rasulullah yang Abdullah, Rasulullah yang Khalifah, dan lain-lain. 8 umur 15 tahun, ayah mempraktekkan ya apa yang diceritakan oleh ibu di usia 0 sampai 7 tahun. Rasulullah yang suka menolong, Rasulullah yang bertanggung jawab, Rasulullah yang laki-laki, itu ayah simulasikan dengan anak di umur 8 sampai 15 tahun. Nah, kemudian anak perempuan juga seperti itu, ayah bunda. Target kita sebenarnya adalah yang utama bukan menjadikan dia dokter sebenarnya Bapak Ibu ya, tapi memastikan dia di umur 21 tahun, 23 tahun itu dia punya keperempuanan. Jadi kalaupun dia akan menjadi dokter, dokter yang punya 7 keperempuanan ini ya Bapak Ibu, dokter yang hafizon, dokter yang kawarir, dokter yang konitat dan lain-lain. Nah, sudah barang tentu ini juga mengurusnya nggak bisa dadakan. Umur 0 sampai caranya seperti apa? Salah satu caranya adalah bagaimana kita melatih keperempuan itu dengan 4 perempuan yang disebut oleh Rasulullah SAW ini, 4 perempuan dunia dan akhirat ini. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu punya anak perempuan di usia 0 sampai 7 tahun, jangan sampai tidak mengenalkan 4 perempuan ini. Jangan sampai Bapak Ibu punya anak perempuan 8 sampai 15 tahun, jangan sampai tidak mensimulasikan kehebatan 4 perempuan yang disebut oleh Rasulullah SAW, supaya kelak kemudian hari anak perempuan kita sesuai dengan roadmap yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dan mengasuh bimbingan anak kita. Yang terakhir Bapak dan Ibu, ini menjadikan anak tangguh itu adalah menjaga makanan halal dan baik dalam pengasuhan. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga 5 fitrah tumbuh kembang. Apa fitrah 5 tumbuh kembang itu? Adalah amanah Allah itu ada 5. Ada fitrah spiritual, fisikal, emosional, sosial, dan intelektual. Nah,
makanan minum itu ada berdampak terhadap 5 fitrah ini. Dan itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu menjaga betul makanan itu dari bersumber yang halal gitu, ayah bunda ya, menjauh yang haram, yang syubhat apalagi haram, dan kemudian menjaga betul bahwa makanan itu adalah makanan yang baik buat anak-anak kita karena berpengaruh kepada 5 fitrah ini. Saya sebutkan saja Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu boleh cari yang lain. Apa dampak makanan halal dan baik pada emosional anak kita? Satu, anak-anak penelitiannya akan mendapatkan ketenangan hati, ketenangan secara emosional. Makanan halal bersumber yang diridhoi Allah SWT. Sudah barang tentu kalau Allah ridho, Allah akan membantu, Allah akan meluncurkan rasa tenang ke dalam diri anak kita. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, yang fa'anzala sakinah ala qalbuhum itu. Jadi bagaimana Allah meluncurkan rasa sakinah itu ke hati anak kita karena dia memakan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesehatan mental dan stabilitas emosional anak-anak yang makan makanan halal dan baik itu. Anak-anak yang makan makanan bergizi dan baik cenderung lebih stabil emosinya, kurang agresif dan lebih mudah mengelola stresnya. Perilaku positif ya, dampak secara emosional, anak yang terbiasa makan halal cenderung lebih disiplin, berempati, terkendali emosinya. Kemudian yang kedua, apa dampak makanan halal baik kepada sosial anak kita, pada fitrah sosial anak kita. Tadi saya mencontohkan Bapak Ibu ya, penelitian di Amerika Serikat itu bahwa ada sekian ribu orang tua kepala keluarga Muslim, separuhnya tidak terlalu peduli dengan halal dan baik, separuhnya lagi itu sangat peduli. Nah, hasil penelitiannya adalah ketika di usia baliknya, usia 15 tahun, usia 16 tahun, itu karakter anak-anak yang dari makanan yang halal dan baik ini dari orang tua yang sangat peduli, itu karakternya sangat kuat. Ya udah ya. Jadi kalaupun ada yang menggoda dia, itu dia gampang gitu untuk, kalaupun dia sempat jatuh, dia gampang untuk baliknya. Berlawanan dan sebaliknya dari anak-anak yang tadi bapak ibunya nggak terlalu peduli dengan makanan hal yang baik. Dia gampang tergoda, persoalannya karakternya nggak terlalu terbentuk dengan baik. Kemudian kedua, punya keterampilan sosial yang baik, makanan hal yang baik dan bergizi, dukung kesehatan fisik dan mental, buat anak-anak lebih aktif dan juga percaya diri saat bergaul. Yang ketiga adalah kebiasaan bersyukur dan berbagi. Ya, ayah bunda yang melakukan semua taala, kebiasaan mengucapkan Bismillah sebelum makan dan kemudian Alhamdulillah itu melatih anak kita untuk bersyukur dan kemudian juga membuat anak kita bisa mempererat hubungan sosial dengan orang-orang lain di sekitarnya. Yang berikutnya Bapak Ibu adalah dampak makanan halal dan baik kepada intelektual anak-anak kita. Nutrisi perkembangan otak, ini banyak sekali penelitian Bapak Ibu. Makanan yang halal dan baik itu sangat mendukung nutrisi perkembangan otak anak-anak kita. Daya fokus yang lebih tinggi, anak-anak yang makan halal dan baik itu mempunyai daya fokus yang lebih tinggi atas izin Allah. Kemudian menguatkan akhlak, menghebatkan proses belajar. Jadi anak-anak yang makanan halal dan baik itu rasa ingin tahu, kemudian keinginan belajar itu sangat sangat tinggi. Nah, berikutnya adalah dampak makanan halal yang secara fisik kepada anak-anak. Ini Bapak Ibu sudah sangat paham. Makanan halal dan baik itu akan mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan. Ya, ayah bunda ya. Makanan-makanan yang tidak baik sudah barang tentu akan menghancurkan pertumbuhan dan perkembangan. Hidup anak-anak akan jauh lebih sehat dan daya tahan juga sangat luar biasa. Kemudian keseimbangan hormon dan metabolisme yang sangat luar biasa ketika dia mengkonsum makanan halal dan baik. Yang terakhir adalah apa dampak makanan halal dan baik kepada spiritual anak-anak kita? Satu, membangun ketaatan dan ketakwaan. Ini banyak sekali contohnya Bapak Ibu ya. Anak-anak yang makan halal dan baik itu Allah bimbing, Allah hebatkan sehingga punya ketaatan, punya ketakwaan, kedekatan sama Allah. Hati bersih ya, mudah menerima kebaikan, kemudian menjadi benteng spiritual bagi anak-anak kita gitu ya, yang mendapatkan asupan makanan halal dan baik. Nah, 5 inilah Bapak dan Ibu yang memerlukan SWT. Kenapa kita menjaga makanan dan minuman halal dan baik? Karena akan berpengaruh kepada 5 fitrah ini. Itu mungkin Ustaz Jegri yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sudah terlewat waktunya. Tadi saya menjelaskan secara kesimpulannya adalah apa target kita menuju generasi yang gemilang. Generasi yang gemilang itu Bapak dan Ibu adalah, saya menyebutnya generasi yang tangguh. Generasi yang tangguh itu adalah ketika usia psikologis lebih matang, usia biologis. Bagaimana cara mencapainya? Ada 2, ya mengasuh yang patut dan kemudian menjaga makanan halal dan baik. Itu mungkin Bapak Ibu, itu yang mampu saya sampaikan, terbatas kemampuan saya. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ayah Irwan atas pemaparannya. Masya Allah ini pasti sudah banyak pertanyaan ya. Tapi saya izin untuk bisa memprioritaskan sahabat inisiator yang bisa open mic ya dan open cam. Open mic seenggaknya untuk bisa raise hand. Ya, raise hand nanti bisa banyak silakan untuk jika ada pertanyaan atau diskusi gitu. Masya Allah tadi tentang mungkin sambil menunggu ya yang nanti berani raise hand atau ingin bertanya. Ayah Irwan ini luar biasa sekali karena saya kebetulan alhamdulillah Irwan punya dikaruniai putra dan putri. Ini luar biasa juga. Ternyata saya juga baru ngeh lagi ternyata memang ada pola pengasuhan yang berbeda antara tadi usia 0 sampai 7 dan 8 teenager gitu ya Irwan. Ternyata nggak boleh bukan nggak boleh tadi kayak Irwan jangan hanya memenuhi kebutuhan emosionalnya gitu, dipuji gitu ya. Ternyata harus dibuat berpikir gitu ya Ayah ya. Iya, karena memang kebutuhannya berbeda sih saat 0 sampai 7 tahun. Sebabnya nanti kalau 8 umur 15 tahun itu dia membutuhkan penghargaan bukan pujian. Nah, kalau kita masih memuji, khawatirnya adalah biologisnya lebih matang dari kematangan emosionalnya gitu. Iya, iya. Ya, gitu mungkin itu. Dan itu yang banyak terjadi Ustaz gitu. Akhirnya anak-anak kita itu badannya gede gitu tapi jiwanya kecil gitu Ustaz gitu. Iya. Nah, kalau dia nanti menikah, dia akan menjadi seorang suami yang secara fisik bagus gitu tapi secara perkembangan psikologisnya enggak. Terjadilah perselingkuhan, terjadilah KDRT, terjadilah persoalan-persoalan besar gitu. Iya, Masya Allah ya. Iya, karena kan memang kalau anak tiba-tiba pulang gitu, anak SD atau SMP gitu ya Ayah, tiba-tiba nunjukin, ini Ayah aku dapat apa ujiannya 100. Ya memang kalau kita belum tahu ilmunya pasti yang paling banyak diucapkan ya kamu luar biasa hebat, keren anak papa gitu ya. Tapi tidak. Dia bukan nggak boleh sebenarnya Ustaz, tapi kebutuhannya bukan itu. Sama seperti misalnya kalau di sekolah anak-anak yang sudah kelas 4 SD itu kan kita nggak nanya lagi apa kabar gitu, bukan itu betul. Lagi gitu ya. Kalau kita tanya apa kabar, nah, itu memperlakukan secara emosionalnya kepada anak-anak yang kelas 3 SD ke bawah sebenarnya. Iya, iya. Masya Allah. Baik, yang mau bertanya silakan raise hand. Nah, raise hand boleh. Nanti saya akan coba cek. Raise hand, open cam lebih baik. Dan pastinya untuk open mic dulu bisa raise hand atau mungkin di kolom chat bisa menulis saya ingin bertanya gitu. Nanti saya akan coba cek. Ya, ini sepertinya sudah ada pertanyaan Ayah. Dari dua nih penanya nih ya, dari Mbak Sari dan Mbak Fasilatur Romiza. Nah, buat rekan-rekan sahabat inisiator yang mungkin belum berkeluarga atau belum dikaruniai momongan anak gitu ya, boleh juga bertanya. Jadi biar bersiap justru. Nah, boleh. Mungkin tadi saya lihat Mbak Sari dulu, setelah itu Mbak Fasilatur Romiza. Boleh Mbak Sari di open mic untuk pertanyaannya kepada Ayah Irwan. Silakan operator. Sari. Mbak Sari. Silakan Mbak Sari. Ya. Kalau mungkin Mbak Sari, halo. Ya. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jelas suara ya Ustaz ya. Ya, pertanyaannya begini Ustaz. Jadi apa yang Ustaz sampaikan beberapa tahapan. Ini saya memiliki anak usia 18 tahun, berarti tahapan 7 tahun yang ketiga ya Ustaz. Jadi di awal kami berusaha menerapkan 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan sekarang pada tahapan di mana anak sudah menjelang dewasa. Dan ada perubahan yang signifikan Ustaz. Jadi kalau misalkan dari awal kami berusaha memberikan pendidikan yang baik, salah satunya adalah dengan menyekolahkan ke sekolah yang baik dan kemudian juga sebutlah pesantren Ustadz. Dan sekarang di tahun usia ke-18 karena kami sekarang satu rumah lagi sudah lulus pesantren, ada seperti sindrom anak-anak yang telah lulus dari sekolah pesantren dan kemudian seperti merasa bebas. Jadi
Itu yang fenomena yang saya alami, Ustadz. Jadi ada perubahan signifikan di terutama pemilihan pakaian atau apa namanya, ya kalau untuk bergaul insya Allah masih terjaga dan apa namanya, ya seperti berusaha mencoba mencari stylenya sendiri dan saya sekarang sedang berusaha bagaimana cara anak saya supaya memiliki kebanggaan, kebanggaan dengan nilai. Sarannya Ustaz, bagaimana cara apanya mentreatment anak yang sekarang merasa saya sudah besar dan kemudian kebetulan anak saya juga di usia 18 sudah bisa menghasilkan penghasilan sendiri. Jadinya apa namanya, untuk pakaian juga memilih sendiri karena dari uang penghasilan sendiri. Jadinya saya sebagai orang tua apa namanya, untuk kontrol secara apa namanya ya, memberikan nasihat, kemudian juga udah sering, tetapi ya seringkali ingin menunjukkan bahwa ini adalah style saya seperti Ustadz. Jadi mohon sarannya Ustadz. Terima kasih. Baik, Saya Irwan, makasih izin banyak. boleh izin untuk kumpulkan pertanyaan dulu ya. Saya langsung aja. Oh boleh silakan. Khawatirnya ini lupa. Ya mau. Iya. Makasih banyak pertanyaannya Bun. Gitu. Sekarang sudah umur 18 tahun. Artinya kalau kita ngelihat anak 18 tahun itu, kita nggak bisa melihat anaknya pas di 18 tahun. Kita harus melihat seperti apa ketika dia di sebelum umur 18 tahun. Saya melihatnya gini, Bun. Mari kita ngelihat seperti apa di usia 0 sampai 7 tahun. Karena tadi ya kita sudah sepakat bahwa di usia 0 sampai 7 tahun itu akan menentukan seperti apa di usia 15 tahun ke atas. Fondasinya seperti apa? Ada 5K. Nah 5K ini mari kita periksa dia dapat apa enggak. Yang pertama kehangatan. Kehangatan itu hubungan suami istri. Seperti apa dulu di usia 0 sampai 7 tahun dia mendapatkan kehangatan bapak dan ibunya. Apakah suasananya nggak bagus, apakah suasana mungkin bapak ibunya sering bertengkar, kemudian banyak hal yang mungkin tidak memberikan kehangatan ke dia. Yang kedua itu adalah kedekatan secara fisik. Kedekatan secara fisik itu di usia 0 sampai 7 tahun adalah bentuknya seperti seberapakah banyak dia peluk, dicium dan lain-lain. Kalau istilahnya kita itu adalah anak itu 0 sampai 7 tahun harus anak yang bau tangan gitu Bapak Ibu ya, yang banyak mendapatkan sentuhan-sentuhan fisik dari kita. Yang ketiga itu namanya kelekatan. Kelekatan itu lebih kepada bonding, lebih kepada psikologis. Mari kita periksa anak kita yang sekarang ini seperti apa dulu kelekatan yang diberikan kepada dia. Apakah kita banyak memberikan pujian kepada anak kita di usia 0 sampai 7 tahun gitu ya. Atau jangan-jangan kantong jiwanya nggak banyak sebenarnya. Yang keempat dan kelima yang kita perlu periksa adalah keterikatan dan keterlibatan. Sejauh apa bapak dan ibunya terikat dan terlibat di usia 0 sampai 7 tahun. Banyak orang tua yang terikat tapi nggak terlibat. Nah, saya ambil contoh Bapak Ibu ya. Anaknya main di usia 0 sampai 7 tahun. Nah, kemudian anaknya bilang, ayah, ini tanahnya bagus banget tuh apa? Ayahnya dengan santainya duduk di kursi gitu. Ya bagus, ya main yang baik ya anak gitu. Terikat, tapi nggak terlibat. Gitu ya Bunda ya. Nah, sejauh apa ini Bapak Ibu ya? Karena apa? Ayah dan Bunda yang berkesumun ta'ala 0 sampai 7 tahun, 5 ini sangat menentukan. Menentukan seperti apa? Nanti anak umur 18 tahun ke atas, dia susah kita memberikan koreksi. Itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita nggak punya koneksi. Ya Bunda ya. Jadi kita susah memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena kita nggak punya koneksi yang kuat. Koneksi itu salah satu terbentuknya ada di usia 0 sampai 7 tahun. Ya. Kemudian anak umur, mari kita ngelihat sekarang anak umur 8 sampai umur 15 tahun. 8-15 tahun ini sangat penting untuk proses kedewasaan. 8-15 tahun ini apa haknya anak? Haknya anak adalah satu, dia mendapatkan ayahnya. Kalau di usia 0 sampai 7 tahun itu ibu yang lebih banyak. 8 sampai 15 tahun anak laki-laki dan perempuan harus mendapatkan tokoh yang sangat sentral ini supaya kelak kemudian hari dia bisa menjadi seorang laki-laki yang benar laki-laki dan perempuan yang seperti orang perempuan. Siapa PIC-nya? Ayahnya. Nah, mari kita cek. Ayahnya nggak berperan nggak di usia 8 sampai umur 15 tahun ini? Oh, anak saya di pesantren, ayah Iran itu. Nah, mari kita cek. Sekarang siapa yang menggantikan di pesantren itu? Ayah itu siapa? Oh, Ustadz. Nah, Ustadz ini ngerti nggak tentang bagaimana melakikan anak laki-laki dan perempuan, anak perempuan? Karena masanya sangat pendek sebenarnya. Umur 8 sampai umur 15 tahun sangat pendek. Tetapi sangat menentukan seperti apa kualitas seorang laki-laki, seorang perempuan sangat tergantung dari proyek akil balik ini.
Nah, mari kita cek di umur 15 tahun ada nggak proyek akil balik yang kita lakukan di rumah? Ada nggak proses yang tadi saya sebutkan roadmap pengasuhan itu? Anak laki-laki dilaki-lakikan, anak perempuan diperempuankan, ya. Anak-anak laki-laki kita latih nggak koamunnya, gitu ya. Kita latih nggak Abdullahnya. Mari kita cek di pesantren dan di boardingnya, ada nggak proses akil balik itu di pesantren dan boardingnya? Dan ustadz dan ustazahnya atau musri dan musrifahnya mengerti nggak persoalan akil balik ini? Gitu. Atau semua konsentrasinya lebih kepada persoalan akademis, lebih kepada persoalan menghafal saja gitu ya bunda. Tapi akhlaknya, tapi ketanggung jawabnya, tapi empatinya dan lainnya tidak dilatih. Nah Bapak Ibu yang melakukan semua ta'ala, hasil evaluasi 0 sampai 15 tahun ini nanti kita akan lihat di umur 15 tahun ke atas. Nah, kita akan panen ketika kita menanam di usia 0 sampai umur 15 tahun. Tapi akan kita mengalami panen kita yang tidak terlalu utuh. Karena apa? Karena 15 tahunnya ada beberapa hal yang kita tidak berikan secara utuh. Gitu. Kalau saya menjawabnya Bunda adalah mari kita lihat sekarang anak kita umur 15 tahun ke atas itu ada nggak yang kosong-kosong di umur 0 sampai 15 tahun? Nah, gitu ya. Yang kosong itulah yang akan muncul di usia 15 tahun ke atas yang orang sering menyebutnya dengan hutang pengasuhan itu. Jadi kalau gitu apa yang harus kita lakukan Ayah Irwan? Kita bayar hutang itu. Misalnya, anak kita sekarang misalnya kalau kita memberikan nasihat kepada anak kita agak susah dia menerimanya. Nah, mari kita cek, mari kita bayar hutangnya. Apa sebabnya? Oh, mungkin karena koneksi. Ya, anak-anak itu kan begini, ayah dan bunda yang umur 15 tahun ke atas itu syaratnya 3. Ya. Yang pertama, kalau kita mengkoreksi, pastikan koneksi. Namanya connection before correction. Agak susah kita mengkoreksi anak 15 tahun ke atas kalau tanpa kita memastikan kita punya koneksi. Yang kedua adalah attachment before achievement. Agak susah kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita umur 15 tahun ke atas kalau kita terlalu doyan untuk bicara soal achievement. Padahal yang dibutuhkan itu attachment. Kita selalu mengatakan kepada dia soal-soal capaian gitu. Padahal anak di umur itu yang dia inginkan itu adalah attachment lebih dahulu, baru bicara soal achievement. Ya, hafalan berapa, hafalan nambah atau tidak. Bukan kita nggak boleh mengatakan itu, tetapi pastikan kita sudah memberikan attachment ke mereka. Yang ketiga adalah dengan anak-anak umur 15 tahun ke atas itu, kalau kita ingin memberikan nasihat, memberikan pesan, pastikan dia punya kesan yang baik terhadap kita. Jadi berikan kesan sebelum memberikan pesan. Jadi bagaimana kita akan memberikan pesan kepada anak-anak kita? Kalau misalnya kalau kita akan memberikan pesan nasihat kepada anak kita, sementara anak kita punya kesan terhadap ibunya itu adalah ibu yang terlalu kepo gitu ya Bapak Ibu ya. Ibu yang terlalu rewel gitu ya. Bagaimana ayahnya mau meninggalkan wasiat kepada anaknya gitu ya. Kalau dia mempunyai kesan kepada ayahnya itu ayahnya cuek. Ya, ayahnya nggak peduli sama dia sebenarnya. Ayahnya itu yang peduli itu adalah berapa nilai rapor. Kamu dapat apa gitu. Tapi ayahnya nggak tahu proses, nggak mau berproses gitu. Jadi susah kita meninggalkan pesan kalau kita nggak mendapatkan kesan. Sama seperti Bunda Hajar. Nabi Ismail bertanya kepada Bunda Hajar, siapa sih ayahku itu sebenarnya? Kok aku jarang ketemu gitu. Bunda Hajar memberikan kesan kepada Nabi Ismail bahwa ayahmu itu adalah seorang pejuang ilallah yang sangat luar biasa. Jadi ketika Nabi Ibrahim pulang, walaupun jarang ketemu dengan Nabi Ismail, Nabi Ismail akan memenuhi semua pesan-pesan yang disampaikan oleh ayahnya. Kenapa? Karena dia punya kesan yang baik. Nah, ya benar. Nah, jadi kalau saya, Bapak dan Ibu, ini mungkin bukan Bunda Sari aja yang mengalami, berarti kalau 15 tahun ke atas itu harus dibayar utang-utang pengasuhan itu. Ya, benar. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan pada Bunda Sari dan Bunda-Bunda semua termasuk kepada diri saya sendiri. Allahu a'lam. Semoga terjawab ya Bunda. Ya tadi saya juga mencatat beberapa hal soal terikat tapi belum terlibat. Nah itu juga penting. Saya jadi kepikiran juga ya karena kita berusaha untuk ya udah sana main misalnya kayak gitu. Oh bagus ya tapi nggak pernah terlibat dalam aktivitasnya. Nah, semoga menjawab ya Bu Sari. Untuk itu mungkin ada penanya kedua, saya prioritaskan yang raise hand dan open cam nih biar langsung kelihatan di atas. Silakan yang mau bertanya boleh raise hand dan open cam atau raise hand dulu seenggaknya. Baru nanti kita akan ke komentar, insya Allah. Silakan Bapak Ibu. Ini ada Ibu Asti Widya ya. Ibu Asti Widya. Silakan Ibu untuk pertanyaannya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izin bertanya ya Irwan. Iya. Saya punya putra sulung usia remaja ya sekitar 13 tahun gitu. Saat ini alhamdulillah qadarullah sedang mondok gitu. Eh, Pertanyaan saya adalah bagaimana caranya kita sebagai orang tua, hampir sama sih tadi ya, yang jauh maksudnya kan karena anak kita mondok gitu ya, kami orang tua di rumah gitu kan, bisa menumbuhkan rasa kepercayaan diri pada anak dan prinsip gitu ya, maksudnya agar si anak itu tidak mudah untuk terbawa pada kondisi-kondisi atau situasi-situasi pergaulan yang marak gitu ya saat ini gitu ya. Misalnya seperti yang banyak fenomena yang saya lihat gitu kan, anak-anak ketika berada di lingkungan keluarganya, di depan orang tuanya, mereka terlihat nice gitu ya, terlihat santun gitu kan. Tapi kemudian ketika mereka berada pada lingkungan pergaulan pertemanannya gitu atau sosial medianya gitu ya, banyak yang justru seolah-olah tuh berbeda gitu ya, berubah gitu, entah itu dari apa namanya penggunaan bahasa dan sebagainya. Bagaimana agar anak itu bisa tetap pede gitu dengan apa yang dengan nilai-nilai yang selama ini sudah kita tanamkan gitu dan sudah dia ketahui gitu untuk tetap dia pergunakan, untuk tetap dia amalkan di tengah gempuran mungkin pertemanan circle-circle yang agak-agak kurang baik seperti itu, Ayah Irwan gitu. Bagaimana cara kita agar bisa menumbuhkan kepercayaan diri itu kepada anak. Ya, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Terima Ayah. kasih banyak Bunda Asti. Jadi kalau kita mau kalau kita mau bicarain anak-anak umur yang tadi saya sebut di umur 13 tahun, 14, 15, 16 tahun ke atas itu, ada dua pertanyaan yang harus kita jawab lebih dahulu. Satu adalah siapa yang bertanggung jawab ya untuk mengurus anak ini, siapa yang bertanggung jawab. Jadi siapa PIC ya. Yang kedua adalah bagaimana itu maksud adalah apakah PIC ini sudah tahu belum bagaimana caranya mengurus anak-anak usia itu. Nah, jadi dua pertanyaan ini dulu Bunda Asti. Yang pertama, mari kita jawab pertanyaan siapa. Nah, sudah barang tentu untuk anak-anak di usia-usia ini yang paling bertanggung jawab itu PIC-nya adalah secara fitrah adalah ayah. Nah, persoalannya adalah ayahnya sudah terikat dan terlibat nggak dengan anak-anak di usia ini. Jadi kalau boleh saya mengatakan Bunda Asti, Bunda agak mundur sedikit karena secara tahap perkembangan sebenarnya di usia-usia yang tadi itu 13, 14, 15, 16 tahun ke atas itu ayah yang maju ke depan. Karena secara fitrah irisan itu lebih banyak irisannya kepada ayahnya. Jadi bentuknya di usia, bentuk pengajaran, bentuk tarbiyahnya di usia-usia 12-13 tahun ke atas itu bentuknya sudah simulasi. Di usia 0 sampai 7 tahun tuh ibu-ibu bentuknya stimulasi, tapi di usia ini bentuknya simulasi. Bentuknya sudah role play, bentuknya sudah hands on, minds on gitu. Nah, ini yang paling pas adalah ayahnya. Nah, pertanyaan yang pertama kita sudah selesaikan dulu. Berarti ada nggak ayahnya terlibat gitu ya? Seperti apa keterlibatan ayahnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua adalah anaknya di pesantren. Siapa yang menggantikan peran ayahnya? Sudah barang tentu adalah guru-guru di pesantren ya, ustadz, musrif gitu. Pertanyaannya adalah gurunya dan ustadz dan ustazahnya, musrifnya ini sudah berperan nggak? Tahu nggak gitu Bapak Ibu apa perannya gitu ya? Tahu nggak bahwa dia bertanggung jawab sebenarnya untuk urusan-urusan ini? Atau gitu Bapak Ibu ya, atau di pesantrennya memang tidak ada itu di usia-usia 13-14 tahun ini nggak ada orang yang bertanggung jawab terhadap proyek ini yang kita sebut dengan proyek akil balik itu. Nah, yang kedua pertanyaan adalah bagaimana? Pertanyaan bagaimana ini adalah bagaimana kita melaksanakan mengajarkan yang tadi Bunda sebutkan itu, melatih rasa percaya diri, melatih kepedean, melatih empati, melatih kontrol diri. Itu bagaimana gitu ya. Nah, ayahnya yang sebagai seorang PIC sudah ngerti belum bagaimana caranya itu. Kalau ayah di pesantren, orang yang di pesantren sudah ngerti belum bagaimana cara melatih empati, melatih percaya diri itu. Nah, dua pertanyaan ini Bun, menurut hemat saya, mari kita ngelihat gitu, karena di umur 13 tahun ini, kalau saya menghitung-hitungnya waktunya tinggal pendek, sekitar umur 16 tahun, 17 tahun, secara fitrah nanti anak-anak kita sudah nggak dekat dengan kita.
dia akan mengambil pattern pengasuhan itu ke orang luar gitu ya. Bukan dia nggak suka sama kita, tapi memang secara fitrah dia memang sudah melihat pattern, melihat patokan itu adanya di luar. Nah, Bunda Asti, mari kita ngecek dua pertanyaan ini sudah dilakukan apa belum. Sebab yang namanya percaya diri, tadi sudah saya sampaikan, nggak bisa dadakan sifatnya. Anak-anak kita yang tidak mengalami kehangatan, kedekatan, kelekatan di usia 0 sampai 7 tahun, memang nggak akan susah dia untuk tiba-tiba umur 13 tahun dia percaya diri. Anak kita di umur 8 sampai 15 tahun itu nggak pernah dilatih tanggung jawabnya, nggak pernah dilatih untuk dia fight gitu. Anak kita di usia 8 sampai umur 15 tahun nggak bisa dadakan dia harus bisa fight. Nah, baik. Mungkin itu yang bisa saya jawab secara singkat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Airwan. Jazakallah, mudah-mudahan menjawab ya Bu. Insya Allah nanti bisa dilanjutkan lagi di diskusi selanjutnya. Izin satu pertanyaan terakhir Ayah Irwan dari kolom komen. Ya, ini ada pertanyaan. Saya izin bacakan ya Ayah. Kak, mohon tanya ke Ayah Irwan. Ayah Irwan baru paham soal semakin kecil harus semakin serius. Nah, lalu bagaimana kami yang tahu ini saat anak-anak sudah terlewat dari usia 0 sampai 7 itu? Bisakah kami terapkan yang terlewat ini kepada anak-anak di usia sekarang atau justru melanjutkan dengan segala kondisi yang ada? Nah, cara membayar hutang pengasuhannya itu bagaimana ya Ayah Irwan? Mohon arahan. Ya. Nah, demikian Ayah Irwan. Ya, makasih Ustaz. Jadi bisa nggak ada kata terlambat yang jelas Ustaz, gitu. Nggak ada kata terlambatnya. Jadi kita bisa membayar hutang itu bisa. Kalau saya mengusulkan Ustaz ada 5 cara membayar hutang pengasuhan itu. 5M saya menyebutnya. M yang pertama itu minta ampun sama Allah. Itu yang pertama gitu ya. Jadi agak susah kita membayar hutang pengasuhan yang sudah berlalu 7 tahun atau 8 tahun yang lalu kecuali atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu kita minta ampun sama Allah, kita berdoa, kita tambah tahajud kita tambah sholat, khusuk sholat kita, tilawah kita tambah, kita nangis sama Allah, kita ngaku sama Allah gitu. Itu yang pertama, M yang pertama. Mudah-mudahan Allah akan memudahkan kita untuk membayar hutang-hutang pengasuhan yang kita mungkin nggak sempat memberikan itu pada anak kita. M yang kedua adalah mengakui. M yang kedua adalah mengakui maksudnya gini Bapak Ibu. Kalau kita melihat punya anak kita sekarang ini, umurnya sudah umur 10 tahun, tapi kita nggak melaksanakan seperti apa yang di umur sampai 7 tahun. Nah, harusnya dua-dua orang ini mengakui. Tidak hanya ibu saja yang mengakui, tapi ayah juga harus mengakui. Gitu ya. Jangan hanya ibu mengatakan, ya Allah, ini dulu lupa memberikan sentuhan, lupa memujinya. Gitu. Nah, si ibu bilang sama ayah ngerasa nggak? Gitu. Ayahnya bilang, enggak. Nah, ini susah nih Bapak Ibu untuk membayar hutang. Jadi yang kedua adalah mengakui, dua-duanya harus mengakui. Yang ketiga adalah menyadari. Menyadari itu maksudnya gini Bapak Ibu, bahwa semua utang-utang yang kita ngelihat sekarang, anak yang sekarang ini nggak pede, nggak bertanggung jawab, kita harus sadari bahwa ini nggak bisa ditunda. Harus segera kita selesaikan. Nah itu yang ketiga. M yang keempat baru membayar hutang. Membayar hutang itu gimana caranya? Jangan nasihati. Nah kalau membayar hutang itu adalah kalau anak kita sekarang nggak bertanggung jawab, kasih tanggung jawab. Ya, kalau dia bisa bertanggung jawab 0 sekian persen, kasih apresiasi. Besok kasih lagi tanggung jawab. Bisa dia melakukan sekian 0,88%, kalau kemarin 0,1%, sekarang 0,8%, kasih apresiasi. Kemudian besoknya lagi kasih tanggung jawab. Dia bisa bertanggung jawab 5%, kasih apresiasi. Besoknya kasih tanggung jawab lagi, dia bisa 10%, kasih apresiasi. Nah, secara ilmunya Bunda, membayar hutang pengasuhan itu kita melakukan semacam repetitive magic power gitu. Jadi kekuatan repetisi, diulang terus. Mudah-mudahan, ya, kalau secara ilmunya adalah sekitar umur 21 kali secara intens atau 30 kali, mudah-mudahan akan terjadi hal-hal yang tidak kita berikan di zaman dahulu, mudah-mudahan sekarang anak kita sudah mendapatkannya. Jadi secara ilmu karakternya sekitar 21 lah Bunda ya, 21 kali secara intens. Nah, itu M yang keempat, membayar hutang pengasuhan. M yang kelimanya adalah mencarikan bi'atun soleha, bi'ah yang soleha gitu, Mbak ya. Setelah kita perbaiki, anaknya bertanggung jawab, yang kita carikan lingkungan yang juga bertanggung jawab. Mudah-mudahan dengan 5M ini, Bapak dan Ibu, kita bisa menuntaskan apa-apa yang tidak kita lakukan di usia-usia di mana Allah sudah mengisyaratkan kepada kita di usia 0 sampai 7 tahun atau usia 8 sampai umur 15 tahun. Wallahu a'lam. Cek, ya.
jazakallah Ayah Irwan. Tadi ada pesan 5M ya Bu Nurida Herman untuk pertanyaan Ibu. Nah, nanti insya Allah silakan kita sama-sama belajar untuk memfollow up advice atau nasihat tersebut. Baik Ayah Irwan, terima kasih banyak, jazakallah khair atas kesempatannya. Sama-sama. Baik, jika mungkin nanti ada pertanyaan lebih lanjut ya, silakan mungkin menghubungi medsosnya Ayah Irwan mungkin ya. Ya, mungkin bisa bertanya-tanya karena pertanyaan seputar parenting dan orang tua itu nampaknya tidak akan habis nih sampai akhir zaman nih, karena memang kita terus belajar ya Ayah Irwan, begitu ya? Iya, benar. Baik Ayah Irwan, ada yang mau disampaikan untuk terakhir kali mungkin sebagai penutup Ayah? Ya, sebagai penutup saya yang pertama minta maaf pada sahabat inisiator, teman-teman Human Inisiatif kalau ada yang salah dan khilaf saya minta ampun kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Human Inisiatif bersemangat terus. Tadi mengingatkan saya acara di Masohi, saya pernah mendampingi masyarakat di Masohi itu lebih dari setengah tahun lebih ya. Masya Allah gitu, mudah-mudahan masyarakat di Masohi dan teman-teman masyarakat di seluruh Indonesia bisa bekerja sama di Human Inisiatif insya Allah. Dari saya itu mungkin Ustaz, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ayah Irwan. Untuk itu kami mempersilakan jika Ayah Irwan ingin beranjak ke agenda lain. Jazakallah khair Ayah Irwan. Ya. Baik, saya pamit ya Ustaz. Saya pamit Bapak dan Ibu. Baik, Ayah Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat inisiator, sebelum beranjak live ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama adalah mohon izin untuk bisa mengisi absensi ya. Absensi online ya, sedekah isian absensi online agar kita tetap bisa bersilaturahim dalam kajian-kajian parenting selanjutnya. Jadi sahabat inisiator yang belum sempat mengisi absensi, boleh nanti panitia untuk bisa repost lagi link absensinya di chat meeting ya, gitu. Yang kedua adalah untuk tadi penanya-penanya ya yang sudah bertanya, silakan menghubungi panitia untuk bisa mendapatkan hadiah spesial terutama untuk program-program atau produk-produk kurban Human Inisiatif nih. Jadi nanti bisa menghubungi panitia yang sudah bertanya, silakan. Dan tidak menutup kemungkinan juga untuk sahabat inisiator lain yang mengikuti kajian parenting siang ini juga dapat kesempatan untuk bisa punya kesempatan spesial. Itu juga bisa ditanyakan langsung ke WA admin WA untuk bisa sama-sama kita berdampak luas ya lewat program Human Inisiatif. Baik sahabat inisiator, insya Allah kita akan ketemu lagi ya di kajian parenting spesial selanjutnya ya, yang juga membahas tentang bagaimana kita bisa meningkatkan nih awareness kita, ilmu kita untuk bisa menjadi keluarga yang tangguh, yang insya Allah menghasilkan anak-anak putra putri yang tangguh di masa depan. Karena kita tahu ya sahabat inisiator, sekarang udah banyak banget nih berita di media sosial berseliweran ya, yang menyayat hati gitu, bagaimana kondisi anak-anak kita bahasa Indonesia banyak sekali yang perlu sentuhan-sentuhan parenting yang kuat gitu ya, sehingga kita bisa menjauhkan mereka dari mara bahaya di dunia ini. Baik, izin undur diri. Untuk sebelum undur diri, saya mengingatkan sekali lagi sahabat inisiator, bagi yang ingin berpartisipasi dalam momentum kurban nih yang insya Allah akan beberapa pekan lagi ya, beberapa bulan lagi insya Allah Human Inisiatif punya program sebar kurban yang insya Allah bukan hanya tentang berkurban, ibadah kurban saja, tapi juga ini bisa meluaskan dampak kurban dengan 3 value yang insya Allah HI punya, yaitu adalah sesuai syariat ya, yang kedua adalah terjangkau, yang ketiga adalah berdampak luas. Jadi insya Allah jangan ragu, jangan bimbang, dan jangan khawatir jika sahabat inisiator ingin berdampak lebih luas ya, yang tentunya sesuai syariat dan insya Allah harganya, produk-produknya terjangkau. Tunggu apa lagi, bisa menghubungi admin WA kita atau langsung ke solusipeduli.org/kurban. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk nanti sahabat inisiator yang tadi sempat bertanya tentang
follow up dari kajian ini juga nanti insya Allah akan kita kabarkan di grup ya, grup kajian kita. Nanti insya Allah bisa yang belum masuk juga bisa menghubungi WA admin untuk bisa dimasukkan ya ke grup kajian parenting spesial kita. Terima kasih. Saya Muhammad Giri, host acara hari ini pamit undur diri. Semoga kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap perjalanan memiliki tantangan. Ada tempat-tempat yang hanya bisa dijangkau dengan kesungguhan dan tekad. Di balik setiap langkah ini, ada amanah yang ingin kami tunaikan. Kurban adalah lebih dari sekadar daging yang tiba di tangan. Ia membawa harapan yang dinanti oleh saudara-saudara kita yang kerap luput dari perhatian. Kami hadir membawa titipan kebaikan, menempuh perjalanan jauh demi menyapa mereka yang membutuhkan, melintasi medan dan jarak dengan semangat yang tak pernah padam. Di pelosok negeri ini, ada wajah-wajah yang menanti dengan sabar, dan senyum yang tumbuh saat kebaikan akhirnya tiba. Kurban telah melangkah jauh, membawa makna kehidupan. Mari lanjutkan kepedulian, dan bersama menjangkau lebih banyak saudara yang membutuhkan.